Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi mendung ini ya. Pagi ke siang mendung gitu ya. Alhamdulillah masih daring ya. Jadi kita nggak kehujanan, kita nggak kedinginan, kita masih bisa enak di rumah. Nge-zoom ya. Ibu kenapa mengundur-ngundur Zoom bukan apa-apa, karena berharap PTM, karena genetika ini agak susah ya kalau kalian hanya melihat video Ibu saja ya. Jadi hari ini saya akan mengecek pengetahuan kalian tentang pola hereditas 1. Oke ya, nanti minggu depan saya akan cobakan ulangan untuk pola hereditas 1 dan 2 dengan soal yang sama persis. Tidak seperti PTS ya. PTS ada 2 soal yang beda bikin kalian nilainya nggak 100 ya, 88. Mohon maaf ya, jadi nantinya di rapot nggak bisa nilai 100 ya. Kenapa? Karena PTS-nya 88 ya. Oke, padahal LKPD-nya selalu 100 ya kalian ya. Oke. Mohon maaf saya belum ngoreksi semuanya karena memang banyak iya ya, banyak kendala gitu ya. Mudah-mudahan bulan ini saya beres ngoreksi semua. Silakan kalian tetap upload LKPD catatan yang spektakuler ya, dan praktikum. Oke, untuk praktikum saya katakan mungkin praktikum yang di hibrid itu agak pusing lihat video saya. Jadi saya minta Ibu Resti izin off cam boleh. Ini ketua kelasnya siapa ya? Angga. Angga, oke. Angga bisa nggak untuk hereditas ini, praktikum hereditas ya Angga? Tolong kelasnya dibagi 3 kelompok aja deh nggak? Oh iya Bu. Oke ya, 3 ya. Nah nanti untuk khusus di hibrid, kalau misalnya masih bingung lihat video, karena video bukan kalian yang nggak ngerti, tapi video ibu yang salah, bukan salah apa ya. Jadi susah ngejelasinnya. Jadi nanti kita janjian di sekolah aja dengan perwakilan kelompok, kalau belum PTM ya. Ya, oke. Jadi nanti untuk praktikum nanti saya akan tambah waktunya ya, kan saya undur. Kalau kemarin kalau nggak salah cuma 3 minggu, nanti saya bikin sebulan lebih aja, 1,5 bulan lah ya. Ya, mungkin sampai akhir November ya, sampai akhir November saya akan rubah di GCR. Jadi nanti dari 3 kelompok itu perwakilan deh 2 orang untuk ketemu dengan saya, kita janjian di sekolah untuk membicarakan praktikum yang di hibrid. Ya, kalau kalian males membuat kertas, boleh sih pinjam kancing genetika di sekolah, cuman catatannya nggak boleh hilang. Nah itu, karena kancing kan bisa aja hilang ya, hilang satu, aduh susah nyarinya gitu ya. Atau kertas juga boleh, tapi saya jelaskan dulu perwakilan ya, nggak semua ya. Oke, kita janjian aja kalau minggu depan masih belum PTM ya, enggak ya? Ya Bu. Ya, oke ya. Nanti dikoordinasikan sama yang kelas lain. IPA 7 ada tool, saya belum ngomong ya. IPA 6 sama IPA 5 saya belum ngomong. Sama IPS 1 ya. Oke. Kita mulai Zoom hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya langsung aja Bismillahirrahmanirrahim. saya langsung aja mau share screen. Share screen mana ya? Oh ini. PD. Oke. Nah, kelihatan di layar? Siap, Kelihatan Bu. Oke, kelihatan ya. Oke, masih ada jawaban dari kelas sebelah, nggak apa-apa deh. Oke, yang pertama akan saya cek adalah pengetahuan kalian tentang teori dari genetika. Ya, kita lihat yang nomor 10. Nah, di bawah saya ada Deden, Angga, Handini, sama Sani. Itu yang pertama saya tunjuk. Oke, saya akan ya, siapa yang mau nomor 10? Sok. Ya. Saya tunjuk deh. Ya, Deden jadi ngilang nih. Yuk, dibaca Angga. Boleh Ibu. Boleh, sok. Nomor 10. Boleh. Ya. Harus Biji boleh. kacang yang berwarna merah intermediate terhadap putih, bentuk bulat dominan terhadap bentuk lonjong, dan kulit licin dominan terhadap kulit kisut. Genotip yang berbiji merah, lonjong, dan berkulit licin adalah. Oke, sebelum dijawab ya enggak ya, apa bedanya fenotip dan genotip selain F dan G? Ya, ayo. Boleh bantu Angga, silakan yang bisa. Nggak usah yang di bawah saya, pokoknya ngomong aja. Yuk, genotip apa? Coba, kalau ini nih enggak ada merah, bulat, lonjong, licin. Kira-kira itu fenotip atau genotip?
Sifat atau bukan? Sifat. Oke, sifat. Kalau sifat ada F-nya, berarti fenotip atau genotip? Iya, fenotip ya. Jadi fenotip itu adalah sifatnya ya, yang kalau di soal ada putih, merah, lonjong, licin, kisut gitu ya. Berarti kalau genotip apa? Ini pilihan, iya betul, huruf. Ini pilihan gandanya, ini genotip gitu ya. Jadi yang lambang dan dilambangkan dengan huruf gitu. Jelas ya. Nah, sekarang mulai deh ya, enggak. Yang nomor 10 ini ya, ini ada tulisan intermediate. Apa artinya enggak? Intermediate, tengah. Sifat tengah. Berarti kalau sifat tengah ada merah sama putih, ada warna apa enggak? Pink. Pink, betul. Kalau hitam sama putih warnanya ada warna Abu-abu. Ya, abu, betul. Itu intermediate, jelas? Nah, sekarang berarti kalau yang ditanya, ini kan yang ditanya berbiji merah. Merah, berarti hurufnya apa? M besar. M besar. Betul, M besar. Sama M besar atau M kecil? M besar lagi. Ya betul, M besar lagi. Kenapa? Karena merah. Kalau M besar M kecil warnanya jadi gitu. Iya. Oke, sekarang kita lihat bentuk bulat dominan terhadap lonjong. Berarti B besar untuk bulat. Ya, kalau yang ditanya, ini apa? Lonjong. Berarti apa? Kecil. Ya, apa? B kecil, betul. B kecil. Nah, terus licin dominan terhadap kisut. Ya, licin. Berarti licin apa ini? L besar. Oke, L besar sama dengan L besar. Oke, boleh. L besar, L kecil juga boleh licin ya. Jadi kalau nggak ada intermediate bebas. Ya, berarti jawabannya apa? D. Oke, yang D. Gampang ya? Nah ya. Nah, sekarang gini, kalau ibu nanti ngomong bisi keceplosan, ibu teh kalau mau ngomong ini nih ya, M besar, B kecil, L besar, capek ya. Jadi kalau dominan ibu kasih vokal A, kalau resesif kasih vokal I. Jadi ini bacanya mama, bibi, lala. Ya, jelas ya? Oke, biar cepet gitu ya. Oke, sip ya. Berarti kalian udah ngerti ya fenotip sama genotipnya ya. Oke, sekarang berarti beda lagi ini Handini. Oke, bagian Handini untuk penghitungan gamet. Handini nomor 1. Rumus dari penghitungan gamet apa, Han? Gamet? Rumusnya apa? Rumus penghitungan gamet 2 pangkat N. Iya, 2 dipangkatkan N. Di mana tadi siapa yang bilang? Bener, N adalah? Ya, betul. N adalah sifat beda. Oke, sifat beda. Oke ya. Nah, sekarang sifat beda ditunjukkan saat Jenis huruf yang sama. jenis huruf yang sama tetapi ada Besar dan kecil. iya, huruf besar dan huruf kecil. Sekarang buat Handini, kira-kira sifat bedanya yang mana aja nih? Dari soal nomor 1. Yang C besar, C Oke. kecil. Hati, oke, terus? D besar, D kecil. Oke, dadi, terus? G besar, G kecil. Oke, gagi, terus? F. Ini H. H. Ya. Oh, itu teh nyambung H. Iya, nyambung kan ibu. Kan ibu ini. Nggak kelihatan. Iya, makanya kan ibu kasih merah-merah jadi nggak kelihatan. Oh iya. Maaf ya. Iya. H besar, H kecil. Oke, hahi. Oke. Udah ya? Berarti Ya. ada berapa? Ada 4. Oke, berarti gametnya berapa? Handini. 4. Hah? 4 Sifat beda pangkat 2. kebalik kali. Enggak. Handini kebalik 2. 2 pangkat 4. Berapa? 12. Hah? 8. 2 pangkat 4. 16 Handini. 12.
2 kali 2 kali 2. Iya. Nah, ini namanya nervous. Iya, nervous Handini. Bu. Nervous ya. Oke, hati-hati loh Handini, ini direkam. Nanti kalau saya laporin ke Bu Sarita. Jangan Ibu. Enggak bercanda. Nah, Tolong dipotong ya Bu yang ada ini. enggak, kalau di Bu Sarita nggak lihat. Ya, enggak. Jadi memang itulah nervous. Jadi nanti kalau ngerjain soal UTBK juga kalau nervous kayak Handini gini nasibnya. Ya, Han. Ya, jadi kalau ngerjain soal juga harus tenang, apalagi kalau ngomong pasti nervous kan. Nah, nanti kalau ngerjain soal juga harus tenang gitu ya. Sip ya, Han ya? Oke. Ya, Bu. Nah kan nggak lucu kan, Han? Kamu udah tahu ini sifat bedanya 4, jawabannya 12. Untungnya nggak ada 12 di sini. Han, ini beruntung loh nggak ada 12 di sini. Terus kamu Bahaya, bilang, aduh salah soal. Oke ya, sekarang bagian Deden. Siap. Deden, kita ambil yang nomor 4, Den. Ya, nomor 4. Sifat bedanya mana? AA. Oke, AA. Terus BB. oke, BB. Caca, sifat beda bukan? Enggak. Oke, berarti berapa jumlah gamet yang dihasilkan? Den? 2. 2. Sifat bedanya 2. Gametnya 2 pangkat 2 sama dengan? 4. Oke, 4. Oke. Nah, ini yang ditanya bukan jumlahnya tapi macamnya ya. Kalau macamnya berarti kita harus cari dulu, ya kan? Ya, ini carinya ya kita kasih nah ini ya. Nah, ini. Ke sini ya. Macam gametnya ya. Nah, nanti disebutin ya sama Deden ya. Gini, terus ini ke sini. Nah, kelihatan nggak ya? Susah ini nggak ada pennya soalnya. Ya, jadi macam gametnya A besar, B besar, oke, terus A besar, C besar, B kecil. oh B Sorry, kecil. ya, C-nya dicuekin. Sorry ya, Oh, itu soalnya garisnya memang susah. Ya, terus A A kecil, B B besar. besar, Oke, terus A kecil, B kecil. oke, sip. Ketemu 4. Sudah ketemu 4 sifat beda ya. Maka yang C yang bukan sifat beda tinggal dicontek. Tulis aja C besar, C besar, C besar, C besar. Nah, ketemu. Jadi gametnya ada 4. Jawabannya B, C, yang mana? Iya, yang A. A. Gampang, Den? Gampang. Soal Alhamdulillah. UTBK, Den. Cemen. Oke, sekarang bagian Ahmad Aziz. Tadi ada Nur Aulia, gantian terus ya. Ahmad, kita Ya, Bu. gamet yang nah ini nih apa? Ini nomor 7 nih. Cuekin ininya, tulisannya cuekin ya. Kamu kalian Ahmad baca ini aja soal. Nomor 7. Silakan. Mas. Ya, Bu. Suatu individu bergenotip A, AA, BB, DD, TT, dan RR. Bila Gak ada yang beda. Halo, Bu. Iya. Suatu individu bergenotip A besar A kecil, B besar B Enggak, besar, sampai AI, baba gitu aja. AI, Mm-mm. Baba, Mm-mm. Dede, Dadi. oh Dadi. Yang tadi apa, Bu? Ya, kalau Tati kalau huruf besar dikasih A, kalau huruf kecil Oh. dikasih I gitu. Tati dan Rari. Ya. Bila A terpaut D dan A terpaut D, maka jumlah macam gaet yang mungkin dapat Gamet, dibentuk- sorry Ibu salah gamet. Ibu Ya, Bu. salah, ya gamet. Maka jumlah macam gamet yang mungkin dapat dibentuk adalah Oke, sip. Kita lihat. Kalau yang tadi kan kalian sudah ngerti ya. Kalau sekarang ada tulisan ini nih, terpaut. Nah, kalau terpaut artinya itu nggak mau dipisahin. Jadi nggak mau dibilang sifat beda masing-masing. Jadi sifat bedanya jadi satu. Ya kan? Kalau tadi kan ini ai, ya kan? Sama Dadi
dua sifat beda, betul kan? Nah, karena ada kata-kata terpaut, maka ai sama dadi ini dibilang satu sifat beda. Jelas ya? Karena ada kata-kata terpaut, maka ai sama dadi dibilang satu sifat beda. Terus sifat beda yang lainnya ada nggak, Ahmad? Tete, Oh iya, tete betul. Tati, terus? RR. Ya, RR ini Rari. Oke, jadi kalau ditanya ini soal berarti jumlah gametnya berapa? 3. Iya, sifat bedanya 3 ya. 2 pangkat 3. Berarti jawabannya 8. oke, 8 gitu. Nah ya, jawabannya adalah 8. Ngerti ya? Ya, Bu. Ngerti? Oke. Nah, ini saya tulis yang tadi di IPA 7 ya. Kalau semisalnya di soal ini minta disebutkan gametnya apa aja dari 8 ini ya, maka kalian tulis dulu yang merupakan sifat beda yang pertama. Ya, ini. Nah, ini. Yang tara, tari, tira, tiri. Nah, ini ditulis di sini. Ya. Kalau sudah ditulis, maka yang tadi A besar A kecil, ai dadi ini kita tulis karena kan dia satu sifat beda. Nah, maka dikasih A besar. Tuh, susah kalau nulisnya pakai ini mah mouse ya. A besar, D besar, ini A kecil, D kecil. Bisa kelihatan? Kayak pohon faktor gitu loh. Nah, ini sama, ini sama, ini sama. Berarti kan ada 8 kan? Misalnya ini. Kalau 8 berarti kita tulis sesuai urut ya. Berarti ini kan A besar, D besar nih. A besar, D besar, ya kan? Yang bukan sifat beda, yang B ini ya tinggal disalin. B-nya di tengah. Kemudian yang ini, T besar, R besar. Nah, nanti ketemu 8 ini. Jelas ya? Oke, nanti bisa dicobakan ya sendiri ya. Oke, nanti untuk cari gametnya. Tapi biasanya soalnya cuman ditanya jumlahnya aja gitu. Ya, jelas? Oke, sip. Sekarang coba untuk Rahma Hamidah. Rahma Hamidah, silakan nomor 8. Ya. Suatu individu bergenotif dadi, mama, rari. Jika gen D dengan R berpautan dan terjadi pindah silang, maka susunan gen pada gamet rekombinannya adalah. Iya, oke. Nah, ini untuk pautan D, ya, pautan D dan R. Ya, berarti D sama R berpautan, maka dia berapa? Satu sifat beda. Oke ya, satu sifat beda. Berarti kalau satu sifat beda, maka D, ya, D itu bersama dengan R, ya kan? Benar? Terus Ya. D kecil sama R kecil. Ya, berarti yang bukan sifat beda itu tinggal di contek. Ya, ini ya. Oke. Mohon maaf, ini kayaknya saya di video pembahasannya kayak gini nggak? Sama ya? Ya. Oke, nanti mohon maaf untuk soal ini ya. Ini ternyata saya baru ngeh ya. Jangan ada kata-kata pindah silang. Kalau pindah silang nanti sama aja, nggak ada pautan ya. Jadi terjadi pindah silangnya kita coret saja. Nah, berarti nanti nomor 8 ini jawabannya adalah yang A. Ya, yang A. Oke. Ya, jelas ya? Oke, pindah silangnya dicoret aja. Oke, nomor 8 sudah. Untuk gamet, nah satu lagi deh, gamet nomor 9 untuk Hirsa. Boleh Hirsa? 9. Nomor 9, bila genotip gamet hidup di antaranya ABC, ABC semua udah, nggak usah dibaca, maka gitu aja. Kasihan. maka genotip tersebut adalah. Ya, nah ini soal ujian masuk, soal UTBK ya. Ini berapa gametnya? Jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 ya. Kalau ada 6 ya kan, 6 ya. 2 pangkat berapa yang mendekati 6? Pangkat 3. Ya, pangkat 3.
Ya kan? 2 pangkat 3 itu berapa sih? 8. 8, ya kan? 2 pangkat 3 itu 8, ya kan? Maka yang ada 3 itu berarti ada 3 sifat beda. Maka kita cari yang di pilihan ganda yang sifat bedanya ada 3. Yang mana, Hirsa? Sifat Yang D. Oke, betul. Ini kan ada ai, ada babi, ada caci, ada 3 ya. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, ini biasanya kalau nggak ngerti ilmunya, maka ini dihitung ada 6. Ibu salah soal deh. 2 pangkat berapa sama dengan 6? Dan nggak ada gitu. Oh, ini salah soal, bukan gitu ya. Ini kan ada kata-kata ini loh. Nah, jebakannya di sini di antaranya. Jadi nggak menyebutkan semua harusnya. Bentar. Nasehat. Iya, nasehat. Ini anak ibu lagi ngerjain tugas. Iya, nanti bentar. Ya, oke ya. Jadi nomor 9 adalah yang D. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan bahas. Oke, satu lagi deh. Buat Rifan boleh? Ya, boleh Rifan dibaca nomor 13, dibaca dulu. Genotip pepek kiki ss Iya. Akan membuat macam gamet. gamet. Ya. Peki ries sebanyak Ya. Oke, lihat. Sifat bedanya berapa ini, Rifan? Ada yang hurufnya besar kecil, yang mana? kiki Yang besar kecil. Yang hurufnya besar sama kecil. Kalau P sama P kan kecil semua nih. Ki Iya. sama Ki gede semua. R sama R kecil semua. Berarti yang besar kecil yang mana? SS. ss. Oke, yang SS. Nah, ini berarti namanya sifat beda. Ya kan? Sifat bedanya berarti cuman berapa? 1 1, ya kan? Kalau sifat bedanya 1 berarti gametnya 2 dipangkat 1 berapa? Wah. 2, betul. Nah, 2 itu terdiri dari ya, yang bukan sifat beda tinggal disalin kan? Ya, itu ada S besar sama ini S kecil, ya kan? Yang bukan sifat beda tinggal disalin. P kecil, A besar, R kecil gitu. Nah, gitu ya. Nah, ini ya. Ntar ditulis berarti P K R S. Nah, berarti kalau ada 2 berarti masing-masing berapa persen? Setengah. Iya, setengahnya 100 berapa? 50%. 50 Ya, 50%. Maka ini jawabannya 50%. Sebenarnya nggak perlu coret-coret, udah tahu. Oh iya, ini kan cuma 2. Kalau 2 berarti 100 bagi 2, udah 50%. Gampang kan? Nah, ini soal UTBK loh ya, soal UTBK. Jadi semangat ya. Semangat ya, kecanduan soal-soal. Oke ya, oke. Nanti saya cobakan kalau soal PAS sama dengan semua video saya, mau nggak? Oh, Mau ya, berarti bisa 100 ya? alhamdulillah amin. Amin. Coba kita buktikan ya. Udah pernah dari kelas 1 PAS-nya 100? Belum. Oh, Belum pernah. belum pernah ya? Oke, sip. Kita buktikan ya PAS-nya, aduh ya. Semester gong ini ya, semester 5 ya. Habis itu kamu nggak ada semester 6. Ya, semester 6 itu kan isinya ujian. Ya kan? Ya, jadi terakhir PAS itu besok Desember. Manfaatkan sebaik-baiknya. Yang belum pernah meraih nilai 100, raihlah nilai 100. Amin. Ya, amin. Oke, sip. Nah, sekarang kita ngomongin monohibrid. Ya. Monohibrid. Ya, oke. Nah ini. Kalian tahu albino? Tahu. Kayak ya, Yang mukanya Hah? Muka. Kelainan. pirang, Ya, kelainan betul. Kelainan apa? kelainan gen Ya, gen. Apa? Cirinya apa? Warna kulit. Ya, warna kulit. Warna kulitnya gimana?
Putih. Pucat. Putih Putih pucat. pucat, putih kertas ya. Oke, jadi kenapa kalian ingin memutihkan diri? Lebih tepatnya mencerahkan, Bu. Mencerahkan ya, betul. Han ini bagus itu ya kata-katanya, mencerahkan. Betul 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 Han. Saya baru dapat kata-katanya bagus nih dari kamu nih. Oke, sip. Jadi albino itu adalah seseorang yang tidak mempunyai pigmen melanin pada kulitnya, maka dia warnanya menjadi putih pucat, putih kertas gitu ya, dan rambutnya juga biasanya pirang. Ya, cuman aneh ya, yang normal juga pengen dipirangin itu rambut ya. Oke ya, yang albino padahal udah pirang gitu kan. Karena dia nggak punya pigmen melanin, pigmen warna gelap. Nah, orang yang mempunyai banyak pigmen melanin berarti warna kulitnya menjadi gelap ya. Tetapi dia akan terhindar dari sinar UV, artinya tidak akan terkena kanker kulit. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nah, akhirnya sekarang kita bersyukur ya bahwa kulit kita gelap. Iya, ya kan? Kan ada lagunya ya. Tahu nggak lagunya? Hitam manis, yang hitam manis itu. Tahu nggak? Telunjuk. Bu. Oh, itu kamu belum lahir ya lagunya. Oh, Garing. Soalnya kalau saya bercanda di Zoom jadi garing ya, padahal harusnya lucu loh. Iya, Bu. Iya, enaknya PTM gitu tuh ya. Oke, sip. Oke, kita kembali ke sini. Jadi kalau A besar itu normal, kemudian A kecil itu albino. Maka kalau ada A besar, ini berarti sifatnya apa? Ya? Normal atau albino? A besar. Normal. Normalnya apa? Kalau ada hurufnya sama, itu kita sebut sebagai apa? Homo? Oh, homo. Homo apa? homozigot. Ya, homozigot. Homreng. Ya, homozigot ya. Jadi kalian ingat homreng itu sejenis ya, Nak ya. Homreng, lesbreng, basreng. Oke ya, jelas ya. Homozigot. Nah, kalau A besar, A kecil Normal. normal juga, tapi normal apa? Heterozigot, betul. Normal heterozigot. Oke. Kalau A kecil berarti Albino. albino, betul. Jadi kalau kita ketemu A kecil albino. Oke. Sekarang ada perkawinan di mana P1 itu parental 1, orang tua yang pertama, di mana ada sepasang suami istri ya yang normal homozigot. Normal homozigot berarti genotipnya apa? AA semua ya, A besar, betul. Oke. Kemudian menikah dengan yang albino. A kecil. Ya, A kecil. Oke. Di sini antara A besar, A kecil ada sifat beda nggak? Ada. Ada sifat beda? Tidak. Ya kan, hurufnya sama semua ya kan? Nah, kalau tidak ada maka inilah yang disebut dengan perkawinan galur murni. Jelas? Galur murni. Ini bukan monohibrid tapi galur murni, oke? Nah, sekarang kita ke gamet. Gamet dari A besar adalah A besar. Ya. Gamet dari A kecil adalah A kecil. Iya. A kecil, ya kan? Ya, A kecil. Oke. Ya, berarti sebentar. Ini kayaknya ada yang masalah dengan sinyal saya nih. Ya, oke. Nah, berarti F1-nya apa? F1-nya digabungin. Jadi A besar, A kecil. Ini sifatnya apa? Normal. Iya, normal heterozigot. Oke. Nah, sekarang P2 itu parental yang kedua adalah F1 dikawinkan sesamanya. F1-nya apa? A besar, A kecil. Ya, A besar, A kecil ya. F1-nya Ya, nge-lag ini. Ibu, masalah di ibu. Oke, sip. Sekarang udah ya. Oke. A besar, A kecil dikawinkan dengan sesamanya. Berarti A besar, A kecil. Coba kalian lihat. Kecil. Ya, kalian lihat. Ini ada sifat beda nggak A besar, A kecil?
Ada Ada. Berapa sifat bedanya? A besar Satu. Oke, ini A besar A kecil, yang satunya ini ada sifat beda juga? Ada. Nah, perkawinan satu sifat beda namanya monohibrid. hibrid. Tuh. Jelas. Perkawinan satu sifat beda namanya monohibrid. Nah, sekarang kita akan cari perbandingannya. Gametnya apa? A besar A kecil berarti terdiri dari A besar, A besar iya, A besar A kecil ya. Oke. A besar, A besar A kecil. Oke, ini juga A besar A A kecil. kecil. Oke, berarti F1-nya bisa nemu ya. Nah, ini nanti disebutin aja. Nah, gini ya. Nah, ya. Ada ribet nih kalau nggak pakai pen. Nah, F1-nya berarti apa? A besar A besar, A besar, A terus besar, A kecil, A kecil, A besar A kecil, A besar, A kecil, A ya, kecil, terus A besar, ya, A kecil, A kecil. ya, oke, A kecil, A kecil. Jadi A besar A kecil sama A kecil A besar sama ya. Kita tulis yang huruf gedenya dulu. Oke, sudah ketemu. Berarti kita bisa tulis perbandingan genotip. Genotip itu kan hurufnya tadi ya. Sama dengan A besar berbanding A besar A kecil A besar, A kecil, berbanding A kecil. Sama dengan berapa A besarnya? 1. Oke, 1 berbanding A besar A kecilnya? 2. Oke. A kecilnya? 1. Oke. Nah, sekarang kita ke perbandingan fenotip yang sifat. Fenotipnya ada 2, yaitu kulit normal berbanding kulit kulit albino. albino. Oke, berarti yang normal berapa? 2. Yang normal? 3. Oke, betul. Yang albino berapa? 1. Hah? 1. Ya, totalnya 4. Jelas? Nah, ini ya, perbandingan inilah yang kalian malah dicoret. Pengennya ya, jadi perbandingan inilah yang kalian hafalkan ya, wajib hafal. Jelas? Oke, sip. Kalau semisalnya nanti ditanya di sini. Ya, di sini. Nah, berapa persen albino? Berapa persen? 1 di antara 25. Ya, betul, 25. 1 di antara 4 kali 100%. Berarti sama dengan 55%. Oke, kalau ditanya berapa laki-laki albino? Berapa laki-laki albino? Berapa perbandingan laki-laki dan perempuan? 1 di antara 2 kan? Ya. Laki-laki dan perempuan. Kalau laki-lakinya berarti 1 di antara 2 gitu ya. 1 di antara 2 setengah kali albinonya berapa tadi? Itu tadi di atas 25%. Atau misalnya mau ditulis lagi boleh 1/4 kali 100%, boleh kayak gini juga boleh. Berarti sama dengan 12,5. pintar, 12,5%. Pokoknya kalau matematikanya gampang sih. Pasti isinya 6,25, 12,5, berapa? 37,5, 25, 56,25, ya kan? 87,5, 100%, 75. Itu aja pilihan gandanya. Ya, oke. Sekarang kalau ditanya berapa perempuan normal? Berapa? Perempuan normal? Perempuannya 1 di antara 2 kali normalnya berapa? 75. Ya, 75 kali berarti setengahnya 75 berapa? 35. 35. Ya, 37,5%. Kan gampang ya. Sip? Sip. Ya, oke. Berarti yang belum Nur Aulia. Nur Aulia, kita ke monohibrid yang mana ya? Oh, ini tapi dihapus dulu ya, Nur. Sorry, dihapus dulu. Ya. Nah. Oke, Nur, kita baca nomor 6.
baca dulu aja nggak apa-apa. Baca nomor 6. Kelihatan, Nur? Kelihatan, Bu. Ya, oke, sip. Pada kacang, bunga ungu dominan terhadap bunga putih. Persilangan antara galur murni berbunga ungu dan bergalur murni berbunga putih menghasilkan keturunan F1 berjumlah 40 tanaman. Satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri dan menghasilkan tanaman F2. Dari 80 tanaman F2, tanaman yang berwarna ungu sebanyak. Oke, kalau baca langsung sebanyak pusing. Iya, jadi nanti lain kali kalau baca soal genetika langsung dicoret-coret ya. Oke, sip. Kita lihat, berarti ungu dominan terhadap putih, maka bisa ditulis U besar itu warna apa, Nur? Ungu. Ungu, oke. Berarti putihnya apa? Kecil. U kecil, oke. Sudah ya, ini dari pertama kita tahu, sudah. Oke, persilangan yang pertama antara galur murni ungu. Berarti galur murni ungu hurufnya, genotipnya U besar, U besar. Oke, dikawinkan dengan yang putih berarti U kecil, U kecil. Betul. Langsung F1-nya ketemu U besar, U kecil. Warnanya apa ini? Ungu, betul ya. Warnanya ungu. Ditulis di soal ini jumlahnya berapa? 40 tanaman. Betul? Betul ya. Oke, kita ke coba F2 satu tanaman F1 dibiarkan menyerbuk sendiri. Nah, ini kata-kata menyerbuk sendiri artinya F1 ya kan? Ya, artinya F1 itu dikawinkan dengan F1. Jadi P2 itu F1-nya apa? U besar U kecil dikawinkan dengan U besar U kecil. Oke, ini perkawinan apa? Monohibrid. Oke, kalau monohibrid sudah hafal berarti F2-nya adalah perbandingannya 1 U besar berbanding 2 U besar U kecil berbanding 1 U kecil. Jadi ini harus sudah hafal. Jelas? Jadi kalau ada monohibrid langsung 1 2 1. Sebutin ya. 1 2 1. Oke. Kalau fenotipnya apa? Tadi Nur. Ungunya ada berapa berarti? 3 ungu banding 1 apa? Putih. Oke, jelas? Nah, sekarang. Nah, jumlah dari F2 ini di soal adalah berapa? 80. Ya, ini 80 tanaman. Nah, sekarang yang ditanya tanaman ungu sebanyak berapa? Di F2 tanaman ungunya berapa tadi perbandingannya? 3 di antara 4 kali berapa F2 total? 80. 80. Jadi berapa sayang? Jawabannya? 60. Oke, berarti jawabannya yang 60. Nah, pertanyaannya, apakah kata-kata angka 40 ini dipakai? Dipakai nggak? Enggak. Nah, ini adalah jebakannya. Ya, ini jebakannya. Jadi harus hati-hati ya. Sebentar. Jadi harus hati-hati. Ini apa? Ini adalah jebakannya. Oh, nggak jelas ya kalau nggak pakai lampu ya. Itu nggak kelihatan. Ya, sebentar. Nah, kalau saya waktu sekolah dulu rada unik ya, suka ngaco, apalagi fisika tuh. Fisika sama matematika. Jadi kalau ada angka di soal, itu sama ibu dijumlahin. Nggak ada jawabannya di pilihan ganda. Terus dijumlahin, dikalikan, ditambah. Dijumlahin, dikalikan, dikurangin. Ada jawabannya. Oh, itu jawabannya. Ada yang kayak sama kayak saya? Hadir. Hadir. Ya berarti sama ya. Oke. Jadi terlalu bahagia melihat pilihan ganda yang sama gitu ya kan? Iya. Ya, ternyata setelah dikoreksi salah KB, Ya. Nah, betul ya. Jadi kenapa itu ada angka 40 untuk menjebak? Kalau tidak tahu caranya seperti itu, maka bisa jadi 80 dikurangi 40. Oh, jawabannya 40. Padahal salah. Jelas ya? Nah, ini adalah ciri dari soal UTBK. Soalnya sebenarnya mudah, cuman ada jebakan, jadi hati-hati.
Kenapa? Karena biar yang pinter keblinger, kalau orang Jawa bilang keblinger. Jadi pinter karena saking pinternya, jadi malah nggak bisa. Bukan nggak bisa, malah salah gitu ya. Kemudian yang rajin atau yang beruntung itu malahan bener gitu. Ya kan? Ya, yang sering latihan soal ngerti, oh ini pasti ungu sama putih, jawabannya 60, nggak usah dicoret-coret, jawabannya 60 gitu, ya kan? Ya, kemarin gimana rasanya, Deden, seneng nggak ngerjain PTS biologi? Alhamdulillah. Seneng ya, karena soalnya udah pernah lihat ya. Ya. Makanya kalau bisa berarti kalian kecanduan mengerjakan soal dan hafalkan soal dan kunci jawaban ya. Oke, sip. Sekarang kita ke yang belum Safira. Safira, kita ke mana ya? Nah, ini Safira, nomor 11 sering keluar. Safira, silakan. Pada manusia, rambut keriting dominan terhadap rambut lurus. Seorang wanita berambut keriting menikah dengan seorang pria berambut keriting. Ternyata ada anaknya yang berambut lurus. Dari kenyataan tersebut, Anda dapat menentukan berapa persen peluang suami istri tersebut mendapatkan anak berambut keriting homozigot. Iya, betul. Jadi inilah fungsi kalian belajar genetika, walaupun nantinya kalian nggak ngambil biologi atau nggak ngambil kedokteran gitu ya. Ngambil IPA gitu ya. Kenapa? Lah ini, coba, orang tuanya rambutnya keriting, kok anaknya rambutnya lurus? Pastilah, weh, kamu selingkuh ya? Gitu kata suaminya teh. Iya kan? Nah itu kenapa kita harus belajar genetika, itu terjadi salah paham ya kan? Kamu selingkuh, pasti yang dituduh selingkuh pasti yang cewek ya kan? Yang hamil kan yang cewek, ketahuan ya? Iya. Ya kan? Nah sekarang kita bisa menjelaskan gitu ya, bukan kayak gitu, ini teh karena apa, coba kita hitung ya kan. Nah ini bisa jadi percecokan rumah tangga nih ya, apalagi nanti bab selanjutnya kita bicara tentang hereditas manusia yang ada golongan darah, lebih parah nih ya kan. Ayahnya golongan darahnya A, ibunya golongan darahnya B, kok aku, oh ya bu, aku anaknya siapa gitu. Jangan salah. Bu, iya langsung anak pungut ya, enggak. Kalau kita ngerti genetikanya itu bukan anak pungut. Kenapa? Ya nanti kita bicarakan. Jelas ya? Oke. Sekarang kita bicarakan yang tadi Safira bilang ya. Nah, coba Safira. Jadi yang K besar itu keriting apa lurus? Keriting. Oke, keriting itu adalah K besar, berarti otomatis K kecil adalah? Iya, rambut lurus. Oke. Nah, di soal itu ada perkawinan antara suami istri yang rambutnya keriting. Kalau keriting berarti ada K besar ya kan? Bener nggak? Ada K besar, tapi kita nggak ngerti dia keriting heterozigot atau homozigot gitu. Kita strip aja. Jadi ada K besar strip, kemudian menikah dengan seorang yang rambutnya keriting juga. Tapi kita nggak ngerti homo atau hetero. Jadi di strip gini. Jelas? Nah, ternyata F1-nya itu menghasilkan anak yang rambutnya lurus. Otomatis, ya kan? K kecil ini ada di mana? Berasal dari mana? Dari satu ayahnya, ya kan? Satu ibunya, gitu. Berarti kedua orang tua rambutnya keriting apa? Heterozigot, ya kan? Kalau keriting heterozigot kita tulis lagi di sini kaki, ya, kawin sama kaki, ya kan? Berarti ini persilangan apa? Kaki-kaki ini? Hibrid Monohibrid, ya, monohibrid. Otomatis langsung ditulis. F1-nya apa, Safira? Perbandingannya 1 kakak, terus berbanding 2 kaki. Iya, betul, 2 kaki, terus berbanding 1. Ya, 1 kiki. Oke. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kita lihat soal, ya kan? Di soal, berapa persen peluang suami istri mendapatkan anak berambut keriting homozigot? Berarti keriting homozigot yang mana? Ini ya, kakak ya kan? Iya, kakak. Berarti kakaknya berapa? Berapa? Yang kakak sama dengan berapa persen? 1 di antara 4 kali 100%. Berapa?
25. Ya, 25. 25%. Ketemu deh 25%. Nah, nanti kalau sudah hafal ya, kalau sudah hafal udah, oh rambut keriting. Jawabannya 25 gitu. Enak kan? Jadi nggak perlu dicoret-coret, nggak perlu mikir gitu ya. Jelas? Thank you ya, Safira ya. Oke, kita ke yang belum siapa ya? Ke monohibrid lagi, udah ya. Oke, ini yang bukan monohibrid. Nah, ini yang 14 boleh dibacakan aja. Siapa yang mau baca? Amelia Vega ada? Ada Ibu. Oke, sip. Amelia baca nomor 14. Warna bulu hitam pada kucing dikendalikan oleh gen H, yang dominan terhadap gen bulu putih H kecil. Perkawinan dua ekor kucing menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip ya. hitam berbanding putih sama dengan 1:1. Genotip kedua induk masing-masing adalah. Oke, sip. Jadi kata kuncinya di nomor 14 adalah ini. Apa? 1:1. Oke. 1:1 ini adalah persilangan apa? Tes? Pintar, tes cross. Tes cross adalah persilangan di mana induknya adalah heterozigot, kawin dengan homozigot resesif. Homozigot resesif berarti yang hurufnya kecil semua atau gede semua? Kecil semua. Oke, jadi sama Amelia coba dilihat. Yang heterozigot kawin sama yang hurufnya kecil semua. Yang mana dari pilihan ganda ini, Amel? Iya, Amelia. Yang mana? Sama yang kecil semua. Iya, heterozigot itu yang huruf besar kecil. Heterozigot kan huruf besar kecil. Dikawinkan sama yang hurufnya kecil semua. Yang mana? Yang D. Iya, pinter. Yang D ini kan heterozigot. H besar H kecil tuh heterozigot. Kemudian yang H kecil, hihi ini adalah homozigot resesif. Jadi ini adalah tes cross. Maka nggak usah dihitung. Cukup tahu aja apa itu tes cross. Ya kan? Nah, ini karena 1:1 ya, berjumlah 2 kan? Ya kan? Jumlahnya 2 kan? Maka kalau ditanya masing-masing berapa persen? 50-50. 50-50, betul. Nah, kalau semisalnya ini kan kenapa 50-50? Karena dia satu sifat beda, ya kan? Ini satu sifat beda. Kalau misalnya ada soal nih, perbandongan jadi ya. Perbandingan itu 1:1. Nah, satunya ada berapa itu? Coba kalian hitung. Ada 4. Oke, ada 4. Kalau 4 itu 2 pangkat berapa, sayang? 4? 2 pangkat? 2. Nah, 2. Oke, berarti 2 sifat beda. Oke. Berarti ini juga termasuk tes cross, tapi dengan 2 sifat beda. Oke, ya. Nah, artinya apa? Jadi kalau 2 sifat beda maka ada perkawinan ya antara A besar, A kecil, B besar, B kecil. Ini berapa sifat beda? 2 kan? Nah, 2 berarti kalau tes cross berarti dikawinkan dengan homozigot resesifnya. Berarti dikawinkan dengan apa ini? A kecil, terus B kecil. Nah, gitu. Ngerti ya? Jelas? Jelas. Semisal ada iseng banget nih soal ya, iseng ya soal perbandingan ya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jumlahnya berapa? Udah disebutin barusan ya. 8. Kalau 8 berarti 2 pangkat berapa, sayang? 3. Berarti ada 3 sifat beda. Ini tes cross juga, maka nanti induknya apa? Misalnya ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil. Berapa sifat beda di sini? 3.
3 kan? Maka dia dikawinkan kalau tes cross berarti A kecil, A kecil. Mm-mm. B kecil, B kecil. Mm-mm. C kecil, C kecil. Nah, sip. Itu. Tantang aja tuh soal, satunya mau 16 juga boleh gitu. Sip? Ya. Jadi kalau ketemu soal 1:1 tergantung 1:1-nya dijumlahkan berapa. Ya, nanti akan ketahuan berapa sifat beda di situ. Nah, nanti dikawinkan sama homozigot resesif yang hurufnya kecil semua. Siap? Ya. Nanti kalau tes cross dengan 2 sifat beda, maka masing-masing berapa persen? Yang ini nih. Jadi masing-masing berapa persen yang ini? 25. 25. Oke. Kalau tes cross dengan 3 sifat beda, masing-masing berapa persen? 12, Iya, 12,5%. Sip? Sip ya? Oke lah, pokoknya IPA 8 mah TOPBGT. Ya, oke. Paling banyak ngezoomnya. Terus paling langsung ngerti ya. Oke, jadi saya nggak usah susah-susah, nggak lama-lama nih. Sesuai jam aja, nggak ngelantur. Oke. Ada pertanyaan? Jadi sudah mewakili semua. Ya, sudah mewakili semua. Yang lainnya berarti tinggal bisa diulang lagi. Oh, kalau yang ini, kalau yang intermediate bisa ya? Kayak monohibrid saya lupa nih. Nah ini nih, intermediate. Boleh deh yang mau baca. Yang mau baca siapa? Halo, ada yang mau baca? Deden, Bu. Siap. Deden. Deden. Ya udah Deden, yuk Den. Pada peristiwa intermedian atau kodominan tanaman mirabilis jalapa berbunga warna merah disilangkan dengan tanaman berbunga merah muda. Persilangan tersebut akan menghasilkan keturunan dengan rasio fenotip. Oke, sip Den. Ini ada P1-nya bunga merah. Dia punya intermediate. Berarti kalau merah genotipnya apa? M besar, M besar. Betul, Rama. M besar, M besar. Terus dikawinkan sama yang pink. Berarti apa genotipnya? M besar, M kecil. Oke, M besar, M kecil. Kita cari gametnya. Ini adalah M besar. Ini adalah M besar, M kecil. Oke, kita cari hasilnya adalah ini ya. Hah? M besar, M Ya. kecil. Hasilnya apa? F1-nya M besar, M besar. M besar, Ini warna apa? M besar, M besar teh. Warna apa? Merah. Merah. Oke, kemudian sama M besar, M kecil. Warna apa? Merah muda. Merah muda ya, pink gitu aja ya. Oke, jadi Ya, hasilnya berapa persen yang merah? 50%. Oke, yang pink berapa? 50. Gampang ya? Oke, iya gampang. Karena ngerti kalian ya. Jadi jawabannya adalah yang Oke. Y. Oke, sip, selesai ya. Yang lainnya sama. Yang lainnya sama, saya stop share dulu. Oke, thank you ya. Kita foto dulu silakan yang bisa on cam kecuali tadi yang mungkin untuk sebentar bisa lah ya. Hai Taufik ya. Oke. Ya. Waduh, Angga. Dikasih apa tuh enggak? Dasar. Aduh ya. Ulan ya, tadi nggak disebutin, ada Dimas ya, tadi nggak disebutin deh. Ya. Oke. Ya. Kita cobain foto ya. Saya akan cari dulu ini. Ada pertanyaan nggak? Sambil saya nunggu WA-nya belum kebuka ya. Oke, ada Hamdan. Ada pertanyaan? Oke. Saya minta sesuatu ya, Bu, sama kalian ya. Coba kalian tuliskan kesan dan pesan selama belajar dengan saya. Ya, tapi tidak dalam bentuk video, tetapi kemarin saya minta Angga nggak mau tuh. Angga nggak mau ya. Waktu saya minta sama Tul tuh loh nggak. Ya, saya nyari mangsa yang ada di sekolah aja. Tul yang di sekolah siapa? Ada Bu Angga, cina. Angganya nggak mau. Jadinya ya. rapi.
Iya, padahal Iya, bebas. Raffi. Iya, akhirnya Arafi ngomongnya, aduh Angga. Tahu nggak ngomong apa dia? Ya seperti itulah Ibu. Ya, dapat kunci jawaban. Aduh, ya Allah. Enggak, maksudnya Arafi baik ya, maksudnya sudah dibahas gitu ya, bukan kunci jawaban. Iya, Kalau kunci jawaban nanti terkesan guru-guru lainnya agak marah itu. Ya, jadi saya minta kalian tulis ya, boleh tulis tangan, boleh pakai aplikasi apa, boleh. Boleh mau nge-WA juga boleh, dikirim japri ke saya, tapi kalau bisa mah jangan WA deh, tulis tangan aja nanti difotokan. Nah nanti fotonya nanti ya, saya akan kasih kolom khusus di Google Classroom aja. Ya, jadi boleh dibikin. Itu kalian boleh pesan boleh kesan boleh. Tapi dengan Bu Weti ya, bukan dengan guru lain. Saya minta dengan Bu Weti ya. Oke, terserah kamu mau ngomong apa, itu rahasia kok. Rahasia nanti saya publikasikan. Sama aja ya. Oke, sudah ketemu. Saya nyari dulu kelasnya. Ya, 12 MIPA 8 udah ketemu. Oke, kita foto. Sip. Saya hitung ya. 1 2 3. Ya, bentar ya, saya kirim ya. Foto lagi bentar. Oke. Bu Tetinya udah bilang ngezoom ya, ngezoom. Oke. Ya. Ya, beda gaya boleh. 1 2 3. Ya, bentar. Ya. Seperti biasa silakan kalian unmute-nya dulu, kemudian kalian sebutkan jurusan dan universitas yang kalian inginkan atau profesi yang kalian inginkan. Soalnya ada yang nggak kuliah kan, profesi ya. Akmil gitu. Akpol. Itu profesi. Ya nggak, Angga? Iya. Iya, Bu. Ini di IPA 8 sudah saya banyak lihat ada badan-badan atlet yang sesuai dengan Akmil sama Akpol ya. Mudah-mudahan ya tercapai. Oke ya, sudah kelihatan gitu ya. Sudah kelihatan. Oke, sebutin ya, dihitung. belum dibuka tuh. Niar, Dimas, Wulan, Deden, Resti, Hamdan, Ahmad bisa. Oke, Reza atau ada kesulitan itu ya. Ya. Siti Hajan belum dibuka. Resti belum dibuka. Oke. Saya hitung ya, hitungan ya. 1 2 3. Psikologi. TNI. Amin ya robbal alamin. Ya, ada yang malu-malu padahal saya udah hafal. Iya, oke, amin. Oke, kita akhiri pertemuan Zoom hari ini. Insya Allah kalau belum ada tanda-tanda PTM, mohon maaf, saya Jumat depan mudah-mudahan ya bisa Zoom lagi ya. Nanti saya kasih kabar ya. Biasa saya kasih kabarnya rada mendadak, mungkin hari Kamis saya kasih kabar ya, Kamis malam lagi. Ya, oke. Saya minta maaf, terima kasih atas partisipasinya ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap bahagia. Kerjakan LKPD dan catatan spektakuler kalian ya. Kemudian praktikumnya bersama-sama. Saya minta untuk yang hereditas sekelas hanya 3 kelompok saja ya. Kemudian nanti kita janjian aja biar nanti Angga yang menghubungi saya. Oke. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah, tetap semangat. Wabillahi taufik walhidayah. Oh, kita belum baca doa ya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalian sukses dan bisa diterima di universitas, jurusan dan profesi tempat belajar selanjutnya atau tempat kerja yang terbaik ya buat kalian semua ya. Oke, yang pengen cepat-cepat menikah semoga mendapatkan jodoh yang soleh dan solehah. Amin. Resti, Bu. Ya, itu harus benar-benar berdoa. Ya, Resti. Ya, berarti ada yang ngajak nih Resti itu tadi siapa yang ngomong? Iya, Resti sama Opik Ibu. Mohon Bu jangan 2020 Resti diginiin aja ya. Ya. Ada yang Bu. Ya, Hamdan berarti. Hamdan Yusuf. Ya nggak apa-apa Hamdan ya. Senang-senang aja loh, siapa tahu jodoh. Oh benar, siapa tahu jodoh. Jadi nanti ibu kondangannya sekalian ya kan? Karena seangkatan, betul tuh ya. Enggak. Ya, enggak salah maksudnya. Oke, sudah ya. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima thank kasih, you ya. Bu. Ya, kembali kasih.